Terungkap penyebab listrik padam Sesumbaksel, PLN Lightning Arrestor meledak. PLN UID Lampung akhirnya mengungkap penyebab listrik padam selama lebih dari 24 jam yang menimpa wilayah Sumbaksel beberapa waktu lalu. General Manager PLN UID Lampung Sugeng Widodo mengatakan, terdapat indikasi peralatan pengaman instalasi yang meledak. Yang bisa disampaikan adalah indikasi ada lightning arrestor atau peralatan pengaman instalasi yang meledak dan menyebabkan transmisi 275 kV termasuk yang di Lubuk Linggau Lahat rusak. Meski begitu, pihak PLN mengaku masih akan membentuk tim investigasi independen untuk mengetahui secara detail terkait dengan penyebab gangguan listrik yang terjadi. Sugeng melanjutkan, PLN pun mengaku telah melakukan persiapan evaluasi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang. Selanjutnya, Sugeng pun mengatakan pihaknya juga akan mengevaluasi kembali terkait dengan sistem dan kinerja yang memang sudah berjalan sejak 2023 lalu. Kemudian untuk jangka menengah, PLN mengatakan akan melakukan pemasangan sistem battery energy untuk pembangkit PLTG sehingga bisa beroperasi dengan cepat atau fast respon. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan RDP tak hanya selesai hari ini saja, melainkan akan ada pertemuan lanjutan. Ismet pun mengatakan pihaknya akan kembali menggelar rapat bersama dengan stakeholder, terutama pemerintah Provinsi Lampung. Secara pribadi antara sang wartawan dan Pak Manajer Humasnya sudah islah, sudah beres. Nanti kita sambil langsung dengan wartawan, Pak. Ini kalau dari Islam kita nggak tahu, kalau dari keluarganya tahu. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian. Rapat ini tidak selesai dengan hari ini, mungkin kita akan lanjutkan lagi di waktu yang akan datang. Kenapa? Kita terus mengawal mitra kerja kita ini. Kita ingin masyarakat Provinsi Lampung nyaman, tentram, bisa menikmati listrik yang bagus, itu yang kita pastikan. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Ini jawaban dari Komisi 4. Komisi 4 tidak tidur. Kita terus bersama rakyat, bersama masyarakat untuk mengawal ini, Mas. Amin. Tolong ditulis besar-besar, Mas. Bahwa Komisi 4 nggak tidur. Ini investigasi. Teman-teman sekalian, rapat dengan mitra kerja kami ini tidak selesai dengan hari ini. Akan kita lanjutkan lagi apakah minggu depan dan sebagainya. Dengan melibatkan beberapa stakeholder yang lain, terutama pemerintah provinsi. Cukup ya yang sesi pertama. Sesi kedua. Seperti yang disampaikan Bapak Ketua Komisi 4, Ketua Komisi 4 akan selalu mengawasi kami, Pak. Jadi insya Allah kami juga berusaha ke usaha tidak diam juga. Jadi percayakan bahwa Komisi 4 akan mengawal kami. Pasti itu. Ya, Komisi. Kemudian untuk jangka pendek maupun jangka menengah itu sudah disusun. Jangka pendek misalkan akan segera dioperasikan transmisi 500 kV. Yang akan membagi beban yang 275 kV sehingga bebannya terbagi sehingga insya Allah lebih aman dalam waktu dekat. Kemudian untuk pembangkit di khususnya di sisi Lampung akan ada perkuatan untuk kemampuan daystadt. Maksudnya kemampuan daystadt itu cepat dari kondisi padam karena beberapa pembangkit kita dari tipe tertentu memang dia tidak fast respon, ya, artinya dia harus dapat tekanan dari luar dan dia bisa mengoperasikan seperti PLTU. Nah, untuk beberapa jenis pembangkit akan dilakukan perkuatan atau meningkatkan kemampuannya untuk daystadt. Kemudian yang selanjutnya adalah mengevaluasi kembali defense scheme yang sudah berjalan dari tahun 2023 kemarin dilanjut di 2024. Ini yang jangka pendek. Kemudian jangka menengah, misalkan adalah pemasangan sistem baterai energy storage system untuk pembangkit khususnya PLTG sehingga tadi dia bisa beroperasi cepat, gitu ya, atau fast respon. Kemudian ada pemasangan reaktor dan kapasitor. Jadi kapasitor dan reaktor di beberapa gardu hidup sehingga mempercepat proses pengiriman tegangan. Karena kemarin itu lama prosesnya, itu secara teknis itu kita harus menyeimbangkan tegangan sehingga dia posisinya aman untuk peralatan kita. Nah, dengan
pemasangan reaktor dan kapasitor ini insya Allah nanti bisa lebih cepat, aman untuk peralatan sehingga lebih cepat pulihnya. Kira-kira itu Pak Ketua. Jadi saat ini di level pusat itu sudah dibuat semacam tim yang nanti melibatkan pihak yang independen dan akan mempelajari dan mengevaluasinya, kemudian akan memberikan keputusannya. Kira-kira itu. Kemudian yang kedua terkait penyebab. Jadi yang bisa disampaikan adalah indikasi. Nah, indikasinya adalah ada lightning arrestor di bangku yang meledak dan menyebabkan transmisi 275 kV, termasuk yang Lubuk Linggo sampai dengan Hati itu trip sehingga memisahkan subsistem Sumatera bagian utara dan tengah dengan subsistem Sumatera bagian selatan. Barangkali itu Pak. Nah, untuk kepastian penyebabnya tadi kenapa dibentuk tim investigasi nanti yang akan menentukan dan menyampaikan apa penyebab pastinya. Barangkali itu Pak. Jadi Satu hari